Hari kelahiran buah hati Buruk Mini dan Pak Gede menjadi hari kematian sang dukun bayi yang telah membantu proses kelahiran Ibu Rukmini. Tak butuh waktu lama, berita tentang kematian sang dukun bayi pun tersebar dengan cepat. Pak Gede dan Bu Rukmini pun mengetahuinya. Mereka merasa tidak enak hati, sebab sang dukun bayi meninggal setelah membantu proses kelahiran Ibu Rukmini. Pak Gede pun memutuskan untuk datang ke rumahnya guna melayat di sana. Namun Ibu Rukmini tidak ikut bersamanya, sebab ia baru saja melahirkan. "Bu, Bapak harus ke rumah Nyai Deni, sang dukun bayi yang tadi. Dia dikabarkan meninggal saat setelah membantu ibu melahirkan tadi. Bapak harus melayat ya." "Iya Pak, sampaikan salam ibu untuk keluarga Nyai Deni." Pak Gede pun bergegas pergi ke rumah Nyai Deni. Sesampainya di sana, pandangan sinis para tetangga nampak begitu jelas saat Pak Gede datang. "Untuk apa dia datang? Bukannya Nyai Deni meninggal setelah membantu Bu Rukmini melahirkan ya?" ucap salah seorang warga. "Tuh kan bener, pasti ada yang tidak beres dari kehamilan Bu Rukmini. Nampaknya ia benar-benar mengandung anak iblis," ucap salah seorang warga menimpali. Pak Gede tak ingin terpancing emosi. Ia hanya terdiam saat banyak warga yang menggunjingnya. Pak Gede pun datang melayat hanya sebentar, sebab ia tak ingin terpancing emosi jika melayat lama di sana. Sebab banyak warga yang tidak suka akan kehadirannya. Di sisi lain, Bu Rukmini terus bertanya-tanya, apakah kematian Nyai Deni ada kaitannya dengan putra pertamanya tersebut. Bu Rukmini pun melamun saat memikirkan semua itu. Bahkan ia sempat berpikir, apakah kematian Nyai Deni ada kaitannya dengan sosok iblis yang dia telah bersekutu dengannya. "Anggaplah kematian dia sebagai pengganti lahirnya putramu. Ada sosok yang begitu lirih yang berbicara ketika Bu Rukmini sedang merenung." "Apa maksudmu?" tanya Ibu Rukmini. "Ada yang datang, ada pula yang hilang," ucap sosok misterius itu. "Apa maksudmu?" "Kamu akan paham seiring berjalannya waktu. Lakukan saja apa yang kuperintahkan kepadamu." "Sampai kapan saya harus melakukan ritual-ritual tak masuk akal ini?" tanya Ibu Rukmini. "Sepanjang waktu," ucap sosok iblis itu. Tak sempat mengajukan permintaan, sosok itu pun pergi dari hadapan Bu Rukmini. Ada sedikit penyesalan yang menyelimuti dari Bu Rukmini. Bahkan, ia pun sangat yakin jika kematian Nyai Deni pasti ada kaitannya dengan iblis itu. Ibu Rukmini merasa bahwa dirinya sangat bodoh. Hanya karena menginginkan buah hati, ia kemudian mengorbankan kehidupannya sendiri dan juga banyak orang di sekitarnya. Ia pun kemudian berpikir untuk berhenti menjalin perjanjian dengan sosok itu. Ibu Rukmini kemudian mendatangi seorang dukun untuk meminta pertolongan. Namun, ia pergi setelah sang suami telah kembali. Sepulangnya Pak Gede dari melayat, Ibu Rukmini pun bergegas untuk meminta izin kepada sang suami untuk pergi ke suatu tempat. Ia bahkan tak menyebutkan nama tempat yang akan didatanginya, sebab ia tak ingin sang suami tahu kebenaran tentang semua ini. Awalnya Pak Gede tidak memberikan izin Bu Rukmini pergi. Namun karena ia terus memohon, akhirnya dengan berat hati Pak Gede pun mengizinkan istrinya untuk pergi dan ia yang bertugas menjaga buah hatinya yang masih memerah. Ibu Rukmini berjalan begitu pelan. Rasa sakit pasca melahirkan masih dirasakannya. Namun ia harus menemui seorang dukun agar perjanjiannya dengan sang iblis cepat lenyap. Ia berjalan kaki menyelusuri hutan belantara, tanpa alas kaki dan tanpa membawa apapun di genggamannya. Rumah dukun yang tak begitu jauh. Ia harus melewati hutan tempatnya tinggal, menyusuri pedesaan untuk bisa sampai di sebuah bukit tempat dukun Sentot berada. Dukun Sentot sangat terkenal di seluruh penjuru desa. Seluruh masalah bisa diatasinya dengan sekejap mata.
Meski dengan tertatih-tatih, akhirnya Bu Rukmini pun sampai di kediaman Dukun Sentot. Ia pun kemudian memanggil-manggil nama Dukun Sentot tersebut. "Permisi, Mbah." "Silakan masuk," ucap Dukun Sentot. Dukun Sentot pun mempersilakan Ibu Rukmini untuk masuk dan duduk tepat di hadapannya. Saat itu, Dukun Sentot sedang bersemedi di rumahnya tersebut. "Ada apa kamu kemari?" "Mbah, tolong saya, Mbah." "Apa yang saya bisa bantu?" "Saya tidak sengaja menjalin perjanjian dengan seorang iblis dengan tujuan agar saya bisa mendapatkan keturunan. Setelah itu saya pun hamil dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apa yang harus saya lakukan itu diantaranya adalah ritual persembahan di tiap malam purnama. Kedua, kehadiran anak saya akan digantikan dengan kematian seorang, Mbah. Dan ketiga, akan ada banyak kejanggalan yang terjadi dalam hidup saya, yang saya sendiri pun tidak tahu, Mbah. Tolong saya, Mbah. Saya ingin lepas dari jeratan iblis itu," ucap Ibu Rukmini. "Apa alasan kamu bersekutu dengan iblis?" tanya Dukun Sentot. "Sebelum saya menikah, saya sudah dinyatakan mandul oleh seorang dukun bayi, dan saya tidak bisa memberikan keturunan untuk suami saya, Mbah. Nah, karena saya frustasi setelah 5 tahun menikah tak kunjung mendapat keturunan, alhasil saya pun pergi ke hutan. Niat hati ingin menenangkan diri. Namun saya malah berjumpa dengan sosok lelaki yang ternyata adalah sosok iblis yang singgah di sebuah rumah tua di tengah hutan yang saat ini saya tinggali, Mbah," ucap Ibu Rukmini. "Baik, saya akan coba menerawang semuanya terlebih dahulu ya," ucap Dukun Sentot. Dukun Sentot pun mencoba bersemedi dan mengucapkan beberapa mantra untuk mengetahui kebenaran dari semua perkataan yang diucapkan oleh Ibu Rukmini. Di tengah penerawangannya, Dukun Sentot merasakan ada kejanggalan dan aura negatif yang begitu besar dan sudah menutupi jiwa Bu Rukmini. Ia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. "Akan sangat sulit." "Apa, Mbah? Kita tidak bisa melawan iblis itu, Mbah. Buat dia binasa aja, Mbah," ucap Bu Rukmini. "Saya akan coba." Dukun Sentot pun kembali dalam semedinya. Ia nampak sedang bertarung dalam dimensi lain. Keringatnya mengucur seketika, bahkan keluar dari hidungnya. Dan tak lama kemudian, ia pun terpental begitu jauh. "Mbah, Mbah tidak apa, Mbah. Tidak apa-apa, Mbah," ucap Bu Rukmini nampak begitu khawatir. "Pulang!" Mbah Sentot membentak. Tanpa penjelasan apapun, Mbah Sentot langsung mengusirku keluar. Aku sendiri pun bingung dengan apa yang terjadi. "Tapi, Mbah," tanya Bu Rukmini lagi. "Pulang, dan jangan pernah kau injakan kaki di sini lagi," ucap Dukun Sentot. Kemarahan Dukun Sentot benar-benar sangat nyata. Dukun Sentot yang terkenal hebat dan tak memiliki tandingan seketika saja mengusir Ibu Rukmini tanpa penjelasan apapun. Permintaan Bu Rukmini pun tak terpenuhi sama sekali. Ia bahkan diusir dengan begitu kejam. Apa mungkin iblis itu yang membuat Mbah Sentot menjadi tidak berdaya? Pikir Ibu Rukmini. Sepulangnya dari rumah Dukun Sentot, Ibu Rukmini nampak begitu murung. Ia kehilangan cara untuk bisa lepas dari jeratan sang iblis. Ibu Rukmini pun tak memiliki pilihan lain selain mengikuti perjanjian tersebut hingga takdir berkata selesai. Saat Ibu Rukmini hendak pulang ke rumahnya, sosok iblis itu seakan mengikutinya dari arah belakang. Namun Ibu Rukmini berusaha untuk tenang. Ia sangat yakin jika sang iblis tak akan mungkin menyakitinya. Di tengah perjalanan, saat dirinya sudah hampir sampai, ia pun mencoba memanggil sosok iblis itu untuk datang ke hadapannya. "Saya tahu Anda ada di sekitar saya. Keluarlah wahai iblis," ucap Bu Rukmini menantang. Angin bertiup sangat kencang. Dedaunan pun berterbangan, dan pepohonan pun bergerak tak beraturan. Tak berserang lama, sang iblis pun datang. "Kamu sudah lancang, Rukmini." "Ampuni saya, Tuan. Saya hanya ingin berhenti," ucap Ibu Rukmini sembari bersimpuh di hadapan sang iblis. "Tidak ada yang bisa lepas dari jeratan iblis.
kamu yang datang kepadaku dan kamu yang bersimpuh kepadaku, aku sudah mengabulkannya, maka kamu harus menurutinya tanpa jeda sedikit pun, ucap sang iblis. Ibu Rukmini pun hanya bisa menangis dan terus menangis. Tak berselang lama, sosok iblis itu lenyap, bersamaan dengan datangnya Pak Gede bersama putranya yang masih berada di dekapannya. "Ibu, ada apa?" "Bukan apa-apa, Pak," ucap Bu Rukmini sembari mengusap air matanya. "Tapi kamu menangis histeris tadi, Bapak sempat mendengarnya," ucap Pak Gede. "Ibu hanya menangis bahagia kok, Pak, sebab ibu masih belum menyangka jika kita akan dikaruniai seorang anak setelah penantian 5 tahun lamanya," ucap Ibu Rukmini. "Bapak juga sama bahagianya dengan ibu. Terima kasih ya, Bu, kamu sudah berjuang keras," ucap Pak Gede. Mereka pun kembali berpelukan bertiga dan lekas kembali ke gubuknya. Tak terasa, malam ini adalah malam bulan purnama. Itu artinya, malam ini Bu Rukmini harus melakukan ritual persembahan kepada sang iblis. Ia pun menidurkan bayinya lebih dahulu dan memastikan sang suami telah terlelap. Setelah semuanya selesai, barulah Ibu Rukmini akan melakukan sebuah persembahan. Ibu Rukmini melakukan ritual persembahan tepat di belakang gubuk miliknya. Kali ini ia melakukannya dengan berat hati. Ia bahkan menangis saat melakukan ritual. Namun setelahnya ia berjanji akan menjadi lebih kuat dan akan berusaha menerima konsekuensi atas apa yang telah diperbuatnya. Pilihan yang salah akan mengantarkan ke masa depan yang salah pula. Oleh sebab itu, Ibu Rukmini akan berusaha menerima takdir hidupnya. Keesokan harinya, Ibu Rukmini memandang anak lelakinya yang sangat tampan. Anak lelaki yang saat ini belum memiliki nama. Ibu Rukmini ingin memberikan nama Satrio kepadanya. Satrio, yang berarti kesatria. Ibu Rukmini berharap kelak putra pertamanya tersebut akan menjadi seorang kesatria di keluarganya. Pak Gede pun menyetujui nama itu. Kehidupan keluarga Bu Rukmini setelah hadirnya Satrio sangatlah berbeda dari sebelumnya. Banyak musibah yang datang silih berganti menimpa keluarga Bu Rukmini. Pak Gede yang semula memiliki pekerjaan di desa sebagai kuli angkut mendadak sepi pelanggan. Ibu Rukmini yang mula sangat sehat pun kini rentan sakit. Di sisi lain, Satrio sangat mudah kelaparan. Ia sangat berbeda dari bayi-bayi kebanyakan, hingga tubuhnya pun cepat sekali besar. Di usianya yang baru 5 bulan, badannya sudah sama seperti bayi yang berusia 1 tahun. Namun Ibu Rukmini dan Pak Gede tidak pernah bertengkar satu sekalipun, meskipun kehidupannya pun semakin terpuruk. "Sabar ya, Bu, mungkin Tuhan sedang memberikan musibah kepada keluarga kita," ucap Pak Gede dengan begitu sabar. "Iya, Pak," ucap Ibu Rukmini. Pak Gede merupakan sosok lelaki yang sangat sabar. Ia bahkan tidak pernah satu kali pun membentak Ibu Rukmini. Meskipun saat ini ia tak memiliki pemasukan, namun ia tetap berusaha untuk mencari jalan lain. Tak terasa, 5 tahun pun berlalu. Saat ini Satrio sudah berusia 5 tahun. Pak Gede pun sudah memiliki aktivitas baru, yaitu menjadi pengepul kayu bakar yang kemudian hasilnya akan ia dagangkan ke pasar. Namun sakit yang diderita Ibu Rukmini masih tetap tinggal di tubuhnya. Namun Ibu Rukmini tak pernah mengeluh sedikit pun. Suatu ketika, Ibu Rukmini merasakan ada kejanggalan di perutnya. Ia mendadak pusing dan mual-mual. Tanda-tanda kehamilan benar-benar tersirat di dalam tubuhnya. Ia pun mencoba untuk pergi ke dukun bayi desa sebelah. Dan benar saja, ternyata Ibu Rukmini sudah mengandung lagi. Kandungannya sudah menginjak angka 1 bulan. Ia pun kemudian beritahukan kabar bahagia ini kepada Pak Gede dan juga Satrio. Mereka sangat senang dengan kabar ini. Namun, Ibu Rukmini khawatir akan terjadi hal-hal buruk lagi setelah kelahiran anak keduanya nanti. Seperti halnya saat kelahiran Satrio, di mana dukun bayi yang membantu kelahiran Satrio tewas secara mendadak. Dan Pak Gede pun mendadak tak memiliki pekerjaan. Sementara Ibu Rukmini jatuh sakit dalam waktu yang cukup lama. Ibu Rukmini pun mencoba untuk berpikir positif akan semuanya. Kehamilan kedua Ibu Rukmini terasa sangat berat, sebab ia sedang menderita sakit yang cukup parah. Bahkan ia pun masih sangat bergantung pada Pak Gede.
Ibu Rukmini menderita sakit lambung akut yang disebabkan karena kurangnya asupan makanan secara rutin dalam diri Bu Rukmini, sebab kehidupan ekonomi keluarga Bu Rukmini yang sedang sangat terpuruk. 5 tahun kehidupan keluarga Bu Rukmini, setelah Satrio hadir di tengah-tengah mereka, banyak cobaan yang menerpa keluarga mereka. Meski demikian, Ibu Rukmini tetap saja menjalankan ritual kepada bangsa iblis.